warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Uj Otaku Perpres Media Dalam yang disusun oleh Lulu Faidina Nawaro, Aisyah Notovianti, dan Yudi Sabutra. Proses analisis yang kami lakukan melalui dua metode. Yang pertama itu metode observasi dan metode wawancara. Observasi kami lakukan selama 7 hari di Kucu Tahu cabang Sungai Jawi. Observasi kami dilakukan untuk memenuhi alur operasional usaha, mulai dari proses penjualan, pembelian bahan baku, pengelolaan persediaan, hingga pencatatan transaksi keuangan. Nah, sementara wawancara kami lakukan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh usaha tersebut, kendala yang dihadapinya saat berjualan, serta kebutuhan sistem yang lebih efektif. Nah, dari hasil analisis yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa pencatatan mereka itu masih dilakukan secara manual atau dengan menggunakan buku, sehingga dapat beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pengelolaan persediaan, dan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, oleh karena itu dilakukanlah oleh kami redesign sistem saran untuk UMKM tersebut agar pengelolaan usaha mereka itu menjadi lebih efektif dan efisien. Ditemukan risiko dalam usaha ini adalah yang pertama itu penjualan. Risikonya kesalahan menghitung porsi yang terjual. Dampaknya jumlah penjualan tidak akurat. Penyebabnya menghitung berdasarkan sisa bungkus. Rekomendasi dari kami itu menggunakan pencatatan digital setiap transaksi. Yang kedua itu persediaan. Risikonya itu terlambat memesan stok. Dampaknya itu stok habis sehingga penjualan terganggu. Penyebabnya pengecekan hanya secara sekilas. Rekomendasi dari kami juga membuat kartu stok digital dengan batas minimum persediaan. Terus yang ketiga itu pengeluaran kas. Risikonya itu perbedaan antara uang dan pencatatan. Dampaknya itu laporan laba tidak akurat. Penyebabnya pengeluaran kecil sering tidak dicatat. Rekomendasi dari kami itu mencatat seluruh pengeluaran menggunakan buku warung. Terus yang keempat, penjualan. Risiko itu pendapatan tidak stabil, dampaknya omset menurun, penyebabnya cuaca tidak menentu. Rekomendasi dari kami itu menambah layanan pesan antar dan promosi online. Desain ulang sistem informasi akuntansi UMKM. Yang pertama adalah flowchart sistem usulan dari kami. Yang pertama itu mulai. Yang kedua, karyawan menerima pesanan dan menyimpan produk. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran tunai. Nah, setelah itu karyawan mencatat transaksi ke buku warung yang isinya adalah tanggal, nama produk, jumlah, harga jual, dan harga modal. Terus data persediaan dapat diperbaharui secara otomatis di aplikasi buku warung. Nah, setelah kita melihat data persediaan tadi, kita mencari tahu apakah stok bahan baku itu mencapai batas minimum. Jika iya, pemilik bisa melakukan pemesanan bahan baku ke pusat franchise di Kudus. Nah, jika tidak, operasional berjalan normal pada kayak biasanya. Setelah itu, setelah mengecek bahan baku, melakukan catat pengeluaran operasional di aplikasi buku warung. Terus aplikasi buku warung dapat mengolah seluruh data yang kita masukkan secara otomatis dan menghasilkan laporan otomatis yang berisi laporan penjualan, laporan pengeluaran, laporan persediaan, dan laporan laba rugi. Setelah itu, pemilik usaha dapat mengevaluasi usaha, mengontrol stok, dan mengambil keputusan. Dan selesai. Oke, yang kedua database sederhana UMKM. Yang kami rancang sistem sederhana menggunakan buku warung. Database yang dibuat itu data produk. Data produk adalah menyimpan data tahu crispy yang dijual. Yang pertama itu nama produk, harga jual, harga modal, dan stok. Yang kedua itu data penjualan. Data penjualan mencatat setiap transaksi penjualan dan terhubung dengan tabel produk.
Yang itu tanggal data, nomor transaksi, jumlah, total penjualan. Yang ketiga ini data pengeluaran. Data pengeluaran mencatat gaya operasional usaha yang ada tanggal, jenis pengeluaran, nominal sama keterangannya. Terus yang keempat ini data persediaan. Mencatat pembelian bahan baku dari pemasok. Itu nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Baik, selanjutnya ini adalah prototipe sederhana dari aplikasi buku warung. Yang pertama sini data produk. Kita buka halaman awal aplikasi seperti ini bentuknya, lalu kita pilih fitur catatan pembukuan, dan jika sudah kita pilih pemasukan, lalu pilih penjualan dan tekan tambah barang. Ini pemasukan, kita tekan tambah barang, dan seperti ini. Kita isi datanya dari nama barang, harga jual, harga modal. Selanjutnya kita tekan simpan. Dan barang yang tadi kita masukkan akan muncul dalam daftar barang. Baik, selanjutnya masuk ke data penjualan. Seperti biasa kita buka tampilan awal aplikasi dan kita pilih fitur mode kasir. Selanjutnya seperti ini bentuknya tampilannya. Nah, di sini kita pilih menu yang akan dibeli oleh pelanggan. Di sini contohnya pelanggan memilih menu balado. Jika pelanggan membeli lebih dari 2 pieces, lebih dari 1 pieces, di sini kita bisa menambahkannya. Selanjutnya, jika pelanggan sudah selesai memilih pesanan yang akan dipesan, di sini kita tekan lanjutkan, dan di sini muncul tampilan total yang harus dibayar oleh pelanggan. Jika sudah, maka transaksi akan berhasil. Dan ini notanya, dan juga bisa di print secara fisiknya. Yang ketiga, data pengeluaran. Seperti biasa, kita kembali ke menu awal dan kita pilih fitur catatan pembukuan. Di sini jangan lupa kita tekan pengeluaran, lalu kita tambahkan barang. Lalu kita pilih bagian titik 3 di atas ini, kita pilih dengan sesuai apa yang kita keluarkan untuk membeli barang tersebut. Di sini pembelian bahan baku. Nah, selanjutnya seperti ini tampilannya. Lalu kita tekan tambah barang. Nah, di sini contohnya kita membeli tahu dengan harga jual sekian. Dan selanjutnya daftar barang telah ditambahkan. Maka barang otomatis bertambah, maka stok otomatis bertambah. Nah, di sini kita masukkan total pengeluaran barang-barang yang dibeli sebesar 50.000. Nah, dan selesai, muncullah notanya. Keempat, data persediaan. Kita buka tampilan awalnya dan pilih fitur tekan kelola stok. Jika sudah, semua barang yang ada di stok akan terlihat sisa stoknya. Seperti ini contohnya, balado sisa stok 267. Nah, di sini juga ada fitur jika stok menipis di sebelah sini. Ini tahunya stoknya cuma 0. Dan yang terakhir dalam aplikasi buku warung yaitu ada fitur pembukuan dan laporan keuangan. Di sini kita bisa memilih menu di bawah ini. Ada home, utang, pembayaran, dan kita tekan pembukuan. Selanjutnya seperti ini menunya. Di sini tertera rinciannya, pemasukan dan pengeluarannya. Nah, data ini bisa diunduh menggunakan format file PDF ataupun Excel. Ini kita unduh dalam menggunakan format PDF. Di sini tertera tanggalnya, jumlah transaksi, total pemasukan, total pengeluaran, dan bentuknya. Seperti ini bentuknya. Ini hasil observasi kami selama 7 hari. Mengapa di sini tanggalnya sama? Karena kami menginputnya dalam 1 hari. Observasi dan wawancara yang kami lakukan selama 7 hari dan yang kami dapatkan itu data-datanya atau gambar-gambarnya seperti bumbu taburnya, bungkus untuk tahunya, tepungnya,
tusuk sate, dan ini tentang penampakan gerobak franchise-nya itu di Jalan Hadi Rais Ar-Rahman depan dan Reformasi. Ini tampak dalamnya, tampak jualannya, ini bumbu-bumbunya dimasukkan ke dalam toples-toples. Ini gorengan tahunya, nanti gorengan tahunya dimasukkan ke dalam toples untuk ngocok bumbunya. Ini tampak dari sampingnya, ini adalah daftar menu dari 72 tahunnya. Ini tahu sebelum digoreng. Ini orang yang jualannya. Ini tampak yang sudah jadi di dalamnya. Nah, ini adalah pembukuan yang mereka lakukan selama sehari-harinya, yaitu menggunakan buku tulis, catat seperti biasa saja. Oke, itu saja. Baik, ini yang dapat kami sampaikan dari Pak Komda. Apabila ada salah umum ataupun salah kata dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.